warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 Kota Bekasi akan menampilkan demonstrasi kontekstual tentang supervisi akademik. Perkenalkan, saya Eka Budi. Di video ini saya berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Vera Masbuka dari TK Islam Rahman. Pada video ini saya sebagai coaching. Dan saya Amanatul Hikmah dari SDN Bandar Gebang 4. Dalam sesi ini saya berperan sebagai observer. Terima kasih. Selamat siang Pak Eka. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Bapak, saya dengar mau melakukan coaching. Kapan kiranya Pak? Iya betul Bu. Saya akan melakukan coaching beberapa saat lagi dengan Bu Vera. Mungkin 1 atau 2 jam lagi Bu. Iya. Nanti dalam proses coaching itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Eka kembangkan? Mungkin kompetensi yang jadi perhatian saya atau itu adalah kehadiran Ibu presence. Dan Ya. mungkin saya juga kurang sabar selama ini, jadi saya melihat kedua kompetensi itu yang akan saya kembangkan selama proses coaching dengan Bu Vera, seperti itu Bu. Baik. Kemudian kompetensi mana yang menurut Pak Eka lebih spesifik ingin diobservasi? Mungkin di kehadiran Ibu, ke present gitu. Jadi ketika jadi kehadiran saya bisa dirasakan oleh coaching gitu Bu. Ya, baik Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi present siapa ya? Mungkin untuk indikator tercapaian, tentunya saya berharap dengan coaching ini Bu Vera nanti bisa mendapatkan atau menemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Vera, seperti itu Bu. Oke. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Pak Eka ya. Baik, terima kasih Bu. Selamat siang. Siang Bu. Alhamdulillah Pak, baik. Tapi ada sesuatu yang dipikirkan Pak. Kira-kira apa tuh yang bikin Ibu galau? Kayaknya Ibu sedang galau kayaknya. Iya benar sih Pak. Soalnya di kelas saya nih Pak, ada beberapa anak yang jarang masuk. Itu udah saya tegur, tapi tetap aja masih jarang masuk juga. Nah saya mau nih Pak cari cara yang efektif gimana untuk menangani permasalahan di sini. Baik, berarti perbincangan kita hari ini kita ngobrol-ngobrol buat nyari solusi ya untuk murid-murid yang sering nggak masuk gitu ya. Iya, jarang masuk Pak. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu harapin nih dari perbincangan kita siang ini? Saya berharap ya Pak menemukan langkah yang konkret gitu Pak. Jadi agar siswa saya ini ya masuknya tuh sering lah gitu. Memang ada berapa siswa Bu yang sering nggak masuk? Kurang lebih sih kalau saya lihat tuh 2-3 orang Pak. Baik, kita coba cari akar permasalahannya, kita identifikasi ya. Sejauh ini mereka tuh sering nggak masuk, sering banget atau selang-seling gitu? Iya. Kalau dalam seminggu itu kayak misalkan kan saya sampai Jumat kita tahu ya Pak. Misalkan dalam seminggu 3 hari doang gitu masuknya Pak. Terus minggu besoknya cuma 2 hari aja gitu kan. Saya juga kasihan lah, pelajarannya juga pasti tertinggal sama teman-teman yang lain. Buktinya udah ini dia masih kurang ketinggalan lah Pak. Sejauh ini Ibu udah tahu belum alasan kenapa sih mereka jarang masuk, atau Ibu sudah mencari tahu ke orang tuanya atau ke teman-temannya kenapa mereka nggak masuk?
Ini Pak, orang tuanya itu kan terlalu sibuk ya Pak, sibuk kerjanya, terus juga pengaruh lingkungan mungkin ya Pak. Jadi temannya itu yang sebaya yang di lingkungannya itu dia masuknya siang gitu Pak. Jadi mungkin eh, biasanya yang lingkungannya itu pagi-pagi bukannya berangkat sekolah tapi kan main ya Pak, Iya. kayak gitu karena mungkin mereka beda gitu masuknya jam berapa gitu. Itu sih Pak, orang tuanya kurang perhatian juga, terus juga yang kedua lingkungan Pak yang saya perhatikan gitu. Oke, berarti dari yang Ibu sudah cari informasi, yang sudah Ibu dapatkan informasinya tadi, mungkin salah satu faktornya adalah kurangnya perhatian orang tua ya Bu. Lalu tadi ada juga faktor lingkungan yang mungkin anak-anak ini terpengaruh gitu ya. Terus kira-kira ada nggak pengaruh dari Ibu sendiri gitu, atau dari pembelajaran atau gimana? Nah, saya juga agak jadi refleksi ya Pak, apakah pembelajaran di kelas itu kurang menyenangkan atau membosankan gitu, jadi kayak kepikiran juga sih Pak gitu. Terus sampai saat ini kan sudah berkali-kali Bu anak-anak ini sering tidak masuk. Ada nggak upaya Ibu untuk mengunjungi rumah atau visit ke rumahnya gitu? Kalau visit saya memang belum Pak ke rumahnya, tapi saya juga sudah mencoba untuk menghubungi via WhatsApp gitu kepada orang tuanya. Ya mungkin kalau WhatsApp ya bahasanya ya sekenanya gitu, dan mereka juga iya Bu nanti kami ingatkan, tapi pada di prakteknya anaknya pun masih jarang-jarang masuknya gitu. Upaya apa nih yang sudah Ibu anggap berhasil sejauh ini, atau semua upaya Ibu masih Ibu rasa gagal atau kurang maksimal gitu? Mungkin saya sudah coba untuk terkait ini Pak, anaknya udah pernah saya ajak ngobrol gitu Pak, mata gitu kan, kenapa saya tanyakan begitu, tapi mungkin itu juga belum efektif. Terus yang kedua pembelajaran di kelas, saya udah coba nih Pak, mungkin dia kurang suka dengan sumber belajar yang ini, jadi saya cari dengan lain, tetapi belum kelihatan hasilnya ya. Oke, untuk respon dari anak-anak tersebut bagaimana setelah Ibu ajak ngobrol, setelah Ibu ubah metode pembelajarannya gitu? Apakah ada sedikit perubahan atau ada respon yang justru ya biasa aja gitu? Perubahan ada sih ya Pak. Misal saya ngobrol kayak gini, besoknya dia lagi. Tapi itu nggak bertahan lama gitu Pak. Berulang lagi gitu. Jadi mungkin belum dari dirinya sendiri atau gimana. Jadi belum terasa efektif menurut saya. Nah, tadi kan Ibu sudah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi ini, dimulai dari melakukan komunikasi dengan orang tua, walaupun setelah komunikasi masih ada perubahan sebentar, tiba-tiba nanti berulang kembali. Ibu juga sudah melakukan pendekatan ke anak-anak, dan hal itu terjadi seperti itu lagi, masuk 1 hari atau masuk 2 hari, besoknya nggak masuk lagi. Nah, kira-kira kan tadi kita sudah identifikasi dari lingkungan. Kalau saya sih melihat mungkin faktor lingkungan ini menjadi hal utama ya Bu ya. Nah, waktu Ibu melakukan visit, seperti apa sih lingkungan rumah mereka gitu? Saya baru WhatsApp. Oh, belum visit? Betul. Oh, baru WhatsApp. Tapi orang tuanya respon? Jadi mungkin kalau Bapak ini, saya juga jadi kepikiran mungkin bisa atur jadwal untuk visit ke rumahnya ya Pak, biar lebih mengenal lagi. Nah, itu bagus tuh. Jadi mungkin yang bisa Ibu lakukan ke depannya itu bisa melakukan visit secara langsung, ketemu sama orang tuanya, dan mungkin Ibu bisa mengobservasi lingkungan rumahnya apa yang benar-benar sangat mempengaruhi perilaku anak ini, karena kan berulang-ulang nih gitu. Nah, selain itu kira-kira rencana Ibu ke depannya ada nggak aksi apa gitu yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya kepikiran ya Pak, menggunakan metode
Jadi lebih interaktif gitu Pak di kelas. Iya. Nah jadi lebih anak tuh lebih berdiskusi sama teman-temannya gitu, lebih menyenangkan lah mudah-mudahan. Terus juga mau ada kegiatan yang berbasis proyek gitu. Dan juga nih Pak, agar ya itu aja sih dulu, interaktif sama diskusi sama proyek tadi, mudah-mudahan bisa ya Pak ya. Yang menjadi prioritas itu kegiatan yang mana tuh dalam kira-kira? Tuh Pak, kayaknya kepikiran juga sistem penghargaan dan laporan bulanan Pak. Penghargaan. Jadi yang masuk terus tuh, Ya, penghargaan. dan juga saya mau buat laporan bulanan nih gitu. Oh Jadi iya. nanti saya bisa melaporkan ke wali murid berdasarkan data. Berarti kayak buku-buku gitu. Iya, gitu semacam gitu Pak. Ide bagus itu jadi komunikasi dengan orang tua juga terjaga ya Bu. Anaknya, jadi orang tua tahu nih apa anaknya tiba di sekolah atau bolos gitu ya. Karena mungkin memang saya juga pernah mengalami seperti itu gitu. Anaknya berangkat dari sekolah dari rumah, ternyata mampirnya di warnet bukan di sekolah. Dan itu hampir seminggu dia melakukan itu, dan memang dia pintar juga tuh. Jadi ketika anak-anak pulang sekolah, dia ikut pulang dari warnet. Nah, ketahuannya ketika kita itu komunikasi dan visit ke rumah. Jadi ketahuannya ketika saya komunikasi, Ibu, tugasnya si A ini belum selesai. Loh Pak, bukannya baru sampai sini pelajarannya. Nah, akhirnya terketahuanlah anak ini nggak sekolah selama 1 minggu dan mampir di warnet. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya mungkin nanti Ibu bisa prioritaskan untuk visit tadi, lalu ada reward ya, memberikan reward apresiasi kepada anak-anak yang rajin masuk, sama membuat laporan bulanan itu ya, seperti itu. Nah, kira-kira apakah yang sudah kita bicarakan itu bisa menyelesaikan masalah Ibu gitu? Ya mudah-mudahan ya Pak, berdasarkan maksudnya kan tadi udah diindikan apa rencana-rencananya, sudah mau mulai pekan depan kali bisa ya Pak, mulai gitu biar bisa dipantau juga gitu. Oke, nah ini kan tadi dari kegiatan yang sudah Ibu sebutkan, itu kan membutuhkan komitmen ya Bu. Seperti visit ke rumah kan butuh komitmen, butuh waktu, butuh tenaga ya. Nah, bagaimana komitmen Ibu supaya kegiatan-kegiatan ini terlaksana dengan baik? Mungkin saya masukkan ini ke to-do list saya ya Pak, biar jadwalnya tuh tertata. Terus juga mau komunikasi juga ke wali murid, maksudnya aku saya ujuk-ujuk datang nggak ada di rumah juga kan gitu. Jadi komunikasi dulu ke wali murid, dan mungkin dengan rekan-rekan sejauh saya ya Pak, mungkin ada yang udah mengalami atau mungkin itu kan juga dari kelas sebelumnya kan Pak, kita tahu ada informasi yang berguna buat. Ya, baik, semoga Ibu juga sehat-sehat terus ya Bu ya. Jadi bisa melaksanakan semua kegiatan dan mengatasi permasalahan ini. Mungkin dari perbincangan kita ada yang bisa Ibu simpulkan? Iya, terima kasih banyak ya Pak sudah mendengarkan permasalahan saya. Saya juga jadi kepikiran gitu kan, tadi saya belum kepikiran visit ke rumah. Terus jadi kayak visit dulu deh kayaknya lebih diprioritaskan kayak gitu. Dan juga saya mau yang langkah-langkah yang tadi saya susun mana yang didulukan, mana yang berarti Ibu sudah memiliki gambaran untuk menyelesaikan dan punya prioritas ya, prioritas yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu untuk mengatasi masalah bolos ini. Ya, harapan saya sih semoga perbincangan kita ini bermanfaat dan bisa mengatasi masalah Ibu gitu. Jadi Ibu nggak perlu galau-galau lagi ke depannya. Seperti itu. Mungkin tindak lanjut dari perbincangan kita ini, mungkin kalau Ibu masih ada yang dipikirkan atau masih belum selesai, mungkin kita bisa melakukan perbincangan seperti ini lagi. Dan ya, tetap semangat ya Bu untuk mengatasi masalah ini. Seperti itu. Terima kasih sudah berbagi masalahnya. Terima kasih banyak. Saya mungkin minta bantuan Bapak untuk evaluasi lagi di sesi coaching setelahnya. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih banyak.
Oke. Udah. Selamat siang Pak Eka. Siang, Bu. Kemarin kan Pak Eka sudah melakukan proses coaching ya Pak Eka ya. Ya, betul, Bu. Bersama Bu Vera. Iya. Apa saja yang terjadi saat proses coaching waktu itu Pak? Jadi selama proses coaching saya dengan Bu Vera menceritakan permasalahan di kelasnya, beberapa murid yang sering bolos ya, Bu. Jadi di sana saya coba mendengarkan, terus mengidentifikasi permasalahannya dan bersama-sama mencari strategi untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Menurut Pak Eka, indikator apa saja yang sudah tercapai? Untuk indikator yang ketercapaiannya menurut saya, tentu kehadiran saya merasa sudah cukup tercapai indikatornya dengan mengikuti atau mendengarkan permasalahan-permasalahan, terus mencari tahu penyebabnya apa hingga strategi-strategi untuk mengatasinya. Jadi eh, kehadiran menjadi kompetensi yang sudah tercapai lah menurut saya indikator tujuannya. Tuh. Artinya Pak Eka sudah presence, sudah sepenuhnya hadir ya saat Ya, coaching ya. ya betul, Bu. Menurut Pak Eka, kira-kira kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan? Mungkin lebih yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, Bu. Mungkin pertanyaannya masih terlalu standar gitu dalam proses coaching. Jadi kurang mengena terlalu dalam gitu untuk permasalahan yang disampaikan oleh coach gitu. Oke, baik Pak. Menurut saya juga Pak Eka, proses coaching dari awal hingga akhir itu saya lihat sudah bagus ya Pak Eka, sudah sangat bagus, sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Pak Eka juga present, sudah sepenuhnya hadir, sabar dalam membimbing coach, menemukan solusinya, ya. Kemudian ya Pak Eka sudah sangat bagus. Teruskan supaya lebih baik lagi menjadi seorang coach yang luar biasa, terus-menerus tanpa kenal lelah agar menjadi lebih baik dan terbaik. Semangat selalu Pak Amin. Eka. Terima kasih, Selamat Bu. siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manatul Hikmah, saya observer dari sesi coaching Pak Eka dan Bu Vera. Dari sesi coaching tadi, Pak Eka sebagai coach sudah menunjukkan seorang coach yang sangat luar biasa karena sudah mengikuti alur Tirta dengan baik, kemudian bisa mendengarkan sepenuhnya kepada coach. Hanya itu yang bisa disampaikan, sangat luar biasa, keren, maju terus Pak Eka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kota Bekasi akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual, praktik coaching. Saya Eka Budi dari SD Jati Bening Baru 6 bertindak sebagai observer. Saya Vera Mosfuba dari TKI Taman Rahman sebagai coach. Dan saya Manatul Hikmah dari SDN Bandar Gebang 4 sebagai coaching. Baik, kita saksikan videonya. Selamat siang, Bu Vera. Siang, Pak Eka. Iya, kita bincang-bincang dulu atau ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum Siap. Ibu akan melakukan coaching ya, coaching bersama Bu Ima. Mungkin ada yang harus kita diskusikan perihal rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, nanti saya harap Ibu bisa menampilkan alur Tirta ya, Bu. Alur Tirta dan memperhatikan kompetensi coaching seperti itu, seperti kehadiran, presence, pertanyaan berbobot ya, mendengarkan sampai jadi saya harap Ibu bisa selama proses coaching bisa memperlihatkan hal-hal tersebut. Nah, sebelumnya dari kompetensi yang ada, kompetensi coaching yang ada,
Kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching bersama Bu Ima? Iya Pak, mungkin saya kemarin kan udah latih-latihan. Hanya kelemahan saya kayaknya kurang untuk menggali identifikasi masalahnya ya Pak. Jadi mungkin itu sih yang maksudnya mau dikembangkan lagi. Oh, baik. Nanti ketika coaching, mudah-mudahan Ibu bisa menggali ya permasalahan-permasalahan atau mengidentifikasi masalah dari coach Bu Ima ya. Lalu Ya, tadi kan sudah kompetensi identifikasi masalah yang akan Ibu jadikan spesifik ya Bu, karena merasa betul, itu kurang. Nah, betul. bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching ini? Siap. Ya indikator saya mudah-mudahan alur Tirta sudah saya lakukan secara runut di kegiatan coaching nanti. Kemudian juga mudah-mudahan saya bisa membimbing gitu Pak, membimbing coachee untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coachee sedang hadapi. Itu sih Pak yang saya tekankan dalam Ba- coaching. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan proses coaching dengan Bu Ima bisa berjalan lancar dan Pak, Bu Ima juga bisa menemukan solusi atau strategi untuk permasalahan yang dia hadapi. Terima kasih Bu, betul. selamat melakukan coaching bersama Bu Ima. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ima, selamat siang. Punten, apakah Ibu punya waktu luang? Luang, Insya Allah. Apa kabar? Ini kayaknya Alhamdulillah. ada sesuatu seperti ini. Alhamdulillah baik Bu. Sebenarnya memang ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, gimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, kemarin kan pengawas kan sempat supervisi di kelas saya. Nah, beliau itu menemukan apa namanya saat saya sedang mengajar di dalam kelas, beliau itu tidak suka karena saya tidak menggunakan teks. Saat proses KBM ini. Iya Bu. betul, saat proses KPM. Jadi Ibu katakanlah ditegur gitu ya Bu. Betul, saya mendapat teguran dari pengawas karena itu tidak menggunakan buku teks. Berarti sesi pada coaching kali ini kita mengenai kasus Ibu ya Bu yang Iya. ditegur oleh pengawas. Iya betul Bu. Jadi ceritanya itu Ibu ini ya Bu ya, kemarin yang pengawas datang itu ya. Iya betul. Itu gimana Bu? Apa ceritanya lebih lengkapnya gimana Bu? Iya kan beberapa hari lalu pengawas datang ke sekolah saya itu Bu. Nah saat masuk dalam kelas itu beliau menemukan bahwa saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Padahal saya itu sudah mengacu ke kurikulum dan di situ saya menggunakan sumber itu dari perpustakaan dengan video-video pembelajaran dan itu sebenarnya menarik buat anak-anak. Mereka lebih tertarik dibandingkan anak tersebut itu menggunakan buku teks Bu. Tapi beliaunya itu tidak menerima dengan hal itu. Gimana itu Bu? Tanggapan Ibu ketika ditegur gimana waktu itu? Ya saat itu sih saya ya tetap pertama kaget tapi ya menerima lah karena beliau kan atasan saya gitu. Padahal dalam hati sebenarnya saya itu ingin ini apa namanya apa ya ingin mengadu apa namanya mengutarakan hati saya lah gitu. Jadi tegurannya mengenai kenapa nggak pakai buku teks gitu ya. Baik. Kalau dari itu kan berarti saat proses KBM ya Bu ya. Betul. Kalau kita lihat-lihat nih Bu, hasilnya bagaimana kepada anak Bu? Dengan apa? Ibu kan tadi udah pakai video juga, udah pakai sumber belajar yang lain selain buku teks tadi. Iya. Itu hasilnya bagaimana Bu? Selama ini sih hasilnya itu saya lihat itu lebih bagus dibandingkan hanya menggunakan buku teks saja Bu. Itu malah lebih bagus ya Bu. betul, iya. Anak-anak itu lebih tertarik menggunakan video-video atau sumber belajar yang lain gitu di
tas mereka. Jadi kesannya tidak dipakai gitu Betul, ya. kesannya tidak dipakai. Baik, berarti dari pengawasnya seperti itu. Kalau misalkan kan udah ada temuan ya Bu di pengawas, terus ada masalah lainkah gitu dari sesi yang teguran itu? Hanya itu sih, beliau merasa tidak terima kalau buku teksnya nggak dipakai. Oh gitu, kayak kesinggung gitu lah ya Bu. Betul. Siap. Sudah bagus sih ya Bu menurut saya, karena kan Ibu juga udah memakai berbagai sumber juga ya Bu, video-video, udah kekinian deh Bu gitu, kontennya juga udah bagus gitu. Mungkin yang harapan dari Pak pengawas ini adalah mungkin berharapnya buku teks itu penting juga gitu buat anak gitu ya. Mungkin ya harapan beliau gitu. Cuma mungkin penyampaiannya atau bagaimana beliau merasa kesinggung pada hari itu gitu. Tapi Ibu gimana, aman nggak dipanggil kepala sekolah kan Bu atau gimana? Ya kemarin sih sempat kepala sekolah juga akhirnya menyampaikan ke guru-guru yang lain juga sih Bu. Gitu. Akhirnya kan jadi saya merasa bagaimana Kurang gitu. nyaman ya Bu. Betul, kurang nyaman. Ya malu juga sih sebenarnya. Nah, kalau kita lihat udah lebih bagus ya Bu ya. Iya. Kalau rencananya bagaimana Ibu untuk ya kan ini katakanlah kepikiran ya Bu ya. Iya, kepikiran. Betul. Rencana ke depan Ibu bagaimana? Rencananya sih nanti saya akan mencoba hubungi Pak Pengawas, kemudian nanti saya akan menemui beliau dan ya saya akan minta maaf kepada beliau dan nanti akan saya jelaskan kembali ke depannya. Saya akan menggunakan buku teks, Seling ya mungkin ya. betul, kemudian dengan referensi-referensi yang lain tetap akan saya pakai. Udah ada rencana seperti itu ya. Iya, betul. Kemudian dukungan apa yang terdekat Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Dukungan yang Ibu butuhkan lah. Ya, Ibu dukung, iya, komunikasi ya, beliau juga mohon komunikasikan kepada beliau. Oh iya. Pengawasnya ya Bu, Iya. kan jadwalnya padat juga ya Betul. pengawas. Mungkin kalau Ibu yang menyampaikan kan Pak Pengawas akan lebih cepat responnya itu dibandingkan saya. Itu jadi kepikiran ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan dengan sesi ini Ibu mencurahkan apa yang Ibu rasakan jadi ada positif juga. Gimana Bu? Menurut Ibu? Ya alhamdulillah sih sedikit lega Iya, ini. karena pasti kepikiran, kalau kepikiran ya mudah-mudahan jangan masuk ke kelas dengan hati yang murung juga ya Bu. Iya insya Allah kita Bu. Iya, baik. Rencananya ke depan bagaimana Bu? Terkait proses pembelajaran Ibu deh setelah teguran. Setelah teguran tersebut saya ingin ini Bu ya mempersiapkan pembelajaran lebih baik lagi. Ya sumber utama dari buku teks tetap saya gunakan ya, kemudian dari saya cari di perpustakaan mana yang sesuai dengan pembelajaran yang akan saya pakai, kemudian cari juga video-video menarik terkait pembelajaran. Karena kan kita tahu anak beda-beda ya Bu. Iya. Referensi kemana gitu, siap-siap. Komitmen dalam perencanaan Ibu bagaimana? Komitmennya Biar rencananya tuh berjalan dengan baik lah. apa sih? Ya apa ya Bu ya? Mungkin dari rekan sejawat biar Oh iya, iya. Nanti mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat yang lain dengan mata pelajaran yang tersebut. Iya, saya ya ingin mereka itu juga membantu saya dalam hal ini. kira-kira dari sesi ini ada nggak insight yang Ibu dapat? Kiranya. Berarti saya ya harus lebih mempersiapkan diri lagi Bu dalam pembelajaran saya, ya kan pembelajaran kelas saya harus lebih lagi persiapannya, lebih matang lagi, lebih baik lagi persiapannya gitu. Dan juga menggunakan sumber-sumber yang Sumber-sumber yang memang
perlukan, Iya. apalagi terutama ya Bu yang diinginkan oleh pengawas kita. Biasanya kan lain kepala lain pula isinya, ya mungkin pengawas kita dengan pengawas ya kecamatan lain kan pasti beda ya Bu ya. Jadi yang kita akan saya ikuti lah pengawas saya itu maunya seperti apa, karena bagaimanapun beliau itu adalah atasan saya gitu. Dan maksud beliau juga baik gitu ya. Baik sih Bu, iya, mengingatkan saya supaya tidak meninggalkan sumber utamanya. Memanfaatkan juga ya. Iya. Mudah-mudahan Bu Ima jadi lebih semangat. Tadi kan juga masuk ke ruangan dengan hati yang murung. Iya, karena kemarin juga sempat sih teman-teman juga cerita ya Bu Ima kemarin ditegur gitu sama Bapak pengawas gitu. Iya, Kita betul. ketemu kan ya. Hari apa ya, kayaknya hari Jumat atau hari Kamis sih Bu? Jumat ya. Iya. Memang sebentar sih Pak pengawas itu masuk ke dalam kelas masuk sebentar saat itu, tapi ya langsung seperti itu. Masuk ke dalam kelas cuma sebentar, langsung menyimpulkan gitu. Tapi kayaknya nggak hanya kelas Bu Ima ya, ada beberapa kelas yang juga di Ada sih teman saya satu lagi. Ya, kebetulan saya kan di kelas tinggi ya Bu. Teman saya satu lagi di kelas rendah. Jadi beberapa kelas saja ya. Mudah-mudahan permasalahannya selesai. Bu Ima juga pelan-pelan bisa berkomunikasi sama ibu kepala sekolah ya, biar bisa disambungkan lagi ke bapak pengawas begitu Bu. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Sehat-sehat Bu Ima. Terima kasih Terima Bu kasih atas banyak. masukannya, atas nasihatnya. Sama-sama Bu Ima. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Baik, selamat sore Bu Vera. Pak. Barusan kita sudah melakukan proses coaching ya Bu, Ibu dengan Ibu Ima. Dari hasil observasi saya selama Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin yang pertama itu indikator ketercapaian mana yang sudah Ibu lakukan selama proses coaching bersama Bu Ima, seperti itu. Siap Pak. Kalau saya menilai tadi dalam coaching saya, mungkin saya sudah mulai untuk hadir sepenuhnya mendengarkan coach saya, keluh kesahnya bagaimana, kemudian juga saya sudah sabar dalam ya menuntun coach ya untuk mengidentifikasi masalahnya dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan. Kemudian juga saya sudah berusaha untuk menjalankan alur tirta yang dilakukan pada sesi coaching tadi gitu. Itu sih Pak. Baik. Mungkin saya akan menyampaikan hasil observasi saya selama proses coaching Ibu. Tadi saya melihat Ibu memang sudah cukup sabar ya mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh coach. Terus Ibu juga menunjukkan kehadiran Ibu di proses coaching ini sehingga coach pun merasa nyaman ketika melakukan coaching dengan Ibu. Lalu Ibu juga membantu coach untuk mencari strategi dan solusi dari permasalahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ima ya. Jadi Ibu tidak mendominasi percakapan selama proses coaching itu. Jadi itu sudah cukup bagus menurut saya. Alur tirtanya juga terlihat dimulai dari tujuan pembicaraannya, lalu identifikasi permasalahan, walaupun memang mungkin di identifikasi masalah tadi agak sedikit kurang maksimal seperti itu ya Bu. Namun Betul. saya rasa sudah cukup baik. Lalu ada rencana aksi, Ibu juga bersama-sama dengan Bu Ima mencari strategi yang pas untuk permasalahan yang dihadapi, serta di terakhir tanggung jawab, Ibu mengingatkan Bu Ima untuk berkomitmen atas apa yang sudah
dibuat untuk strategi yang akan dilakukan oleh Bu Ima. Lalu mungkin pertanyaan terakhir dari saya, setelah Ibu melakukan coaching, ada kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Seperti itu. Iya Pak, ya mungkin kadang-kadang saya masih agak apa namanya tuh ketika melakukan Ulu Tirta agak-agak lupa atau kurang maksimal itu mungkin akan saya kembangkan lagi. Kemudian mungkin saya akan belajar lagi untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga memperbanyak literatur mungkin ya Pak agar up to date gitu dengan masalah-masalah dari coach saya gitu. Jadi maksudnya sejalan lah, nyambung frekuensinya gitu. Baik, Ibu, terima kasih penjelasannya. Semoga nanti Ibu bisa lebih berkembang lagi ya, Bu, dalam proses coaching, dan semoga proses coaching tadi bersama Bu Ima juga bisa bermanfaat untuk Bu Ima. Seperti itu. Mungkin kita akhiri saja. Terima kasih dan selamat sore ya, Bu. Sore Bapak, makasih banyak. Halo, saya Eka Budi. Pada praktek coaching, tadi saya berperan sebagai observer untuk coach Bu Vera dan coach Bu Ima. Tadi saat praktek coaching, coach sudah menunjukkan alur tirta ya, dari tujuan pembicaraannya, identifikasi permasalahannya, lalu rencana aksi sehingga ke komitmen dari coachingnya, dan coach juga hadir dan sabar mendengarkan permasalahan dari coachingnya. Sudah baik, mungkin yang perlu diperbaiki adalah suaranya bisa lebih keras lagi ketika menyampaikan coaching. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.